Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus ngapunten niki badhe tangklet. Bagaimana cara kita menghindari kemaksiatan dan mempertahankan keimanan kita terhadap Allah di zaman saat ini, yang dimana pengaruh buruk dari lingkungan dan HP ataupun teman itu sudah jarang yang baik. Jadi bisa dikasih contoh? Kita kan untuk saat ini ada Piala Dunia. Bener kita itu kalau sholat itu menghindarkan kita atau mengurangi kita untuk bertindak negatif. Tapi terkadang Piala Dunia menjadi sebuah ajang kita untuk hal-hal negatif tersebut, bisa melalui HP, teman ataupun lingkungan. Ngaten Gus, pripun ampre terhindar dari negatif niku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iki? Aku iki gelo nyapo Jepang kok cetok Brazil. Nggih, niku 21, Gus. Lah iya. Aku iki gelo masalah potensial lo Jepang iku. Mek salah musuh ngono tok ae. Ini mau piye pertanyaan? Bagaimana cara kita menghindar? Gini Pak ya, pertama kali gini. Jadi saya saya entah ini mau jawab atau entah apa, saya hanya ngomong gini. Tolong kita semua, ini bukan hanya yang tanya, tapi kulo sampean kabeh, mulai biasakan kalau ada hal-hal buruk yang kita lakukan, tolong jangan salahkan lingkungan. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan situasi. Biasakan kita bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan dan kita pilih. Walaupun kita ngerti bahwa galangan kui kalah karo golongan. Bahwa kita sangat mudah terpengaruh akan apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Itulah kenapa kemudian para ulama mengatakan idza kunta fi qaumin fakhayyir khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar radi. Ketika kamu duduk di satu tempat, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mulai menelaah, mulai meneliti, ini kira-kira yang potensi ngajak saya baik mana, dari teman sekian banyaknya, dari lingkungan sekian banyaknya, sekian luasnya ini. Teman-teman baik itu sangat penting untuk mengangkat kemauan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana sangat pengaruhnya teman-teman buruk untuk mengangkat potensi-potensi buruk yang tertanam dalam tubuh kita. Nah, itu dulu. Itu yang pertama. Biasakan kita ini punya satu idealisme, punya satu prinsip bahwa dunia boleh buruk, tapi tolong jangan kita. Suasana boleh tidak baik-baik saja, tapi tolong jangan merubah karakter kita. Semua boleh jahat, tapi jangan membuat kita ngono loh. Kira-kira ngono. Itu pertama ya. Oke, terus yang kedua adalah ini mau teko Piala Dunia mau kenyapa sebabnya aku sampai lalu ya. Misalnya ya ini oke. Oh ya, Piala Dunia apa yang membuat kamu menjadi buruk? Membuat kamu menjadi tidak bisa qiyamul lail misalnya ngono ya, Mergo jamnya adalah jam qiyamul lail. Aku mau ngulik Faiz gitu. Oh ya. Qiyamul lail. Atau bahkan lebih buruk lagi, Oke, subuhane gak kodok, tapi tumbuh penyakit baru, totoan misalnya. Pertamanya rokok sak cepet. Suwi-suwi rokok sak pres. Suwi-suwi saham rokok. Itu maksudnya. Lah iya. Maka sekali lagi, kamu mau menyalahkan siapa? Kalau kemudian kita membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk menyalahkan orang lain akan semua hal buruk kita, maka semua kegagalan kita itu pasti akan kita sandarkan kepada orang lain, dan itu mental yang sangat buruk. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Jenengan misalnya buka warung bakso, mohon maaf ini, jenengan buka warung bakso, kemudian panjenengan merasa bahwa omset saya 300 sampai 500 ribu setiap hari. Tahu-tahu tetangga jenengan juga buka warung bakso yang hampir mirip lah.
Tahu-tahu tetangga jenengan buka warung bakso yang modelnya ya agak mirip. Podo-podo bakso nih lah gampangane ngono. Utawa sampean bakul rujak terus mau tanggamu ya bakulan rujak. Biasane omsetmu 500.000, moro-moro dadi 200 utawa 150. Ketika kamu itu mentalnya atau hatinya busuk, maka yang kamu pikirkan apa itu? Wah, aku menurun omsetnya gara-gara tonggoku buka warung, buka bakso. Padahal bisa melihat lah. Orang sukses itu enggak gitu mentalnya. Maka yang ada di otaknya adalah apa yang kira-kira dibutuhkan oleh pasar. Apa yang kira-kira paling dimaui oleh para pembeli. Maka muhasabatin nafsi menjadi lebih penting daripada kemudian kita mengoreksi apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita sekali lagi kita ini harus bagaimana? Mana ya? Kira-kira begitu, Pak. Kira-kira tapi aku sakjane lali sampai pertanyaanmu. Aku masalah mau ke distrik Jepang kalah itu. Tapi aku mek iling bahwa tolong jangan biasakan menyalahkan lingkungan atau situasi karena hal-hal buruk yang sedang terjadi pada diri kita. Karena bahagia, baik, itu semuanya tergantung kita. Bukan tergantung apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Kamu nggak tahu bahwa Nabi Musa itu hidup di lingkungannya Fir'aun? Iya toh? Musa Samiri hidup di lingkungan dan dekapannya malaikat Jibril. Musa Samiri bisa atraksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Musa tumbuh sebagai nabi, sebagai ulul azmi, sebagai rasul. Artinya lingkungan sama sekali nggak mempengaruhi sebetulnya kalau kemudian identitas kita tidak hilang karena apapun yang terjadi. Sudah, itu kira-kira.